Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Usai Timnas Indonesia kalah dalam laga final melawan Timnas Vietnam di ajang AFF U23 semalam, kini supporter Timnas Indonesia harus segera move on pada kompetisi terdekat selanjutnya yang sudah berada di depan mata. Pagelaran FIFA Matchday menjadi ajang paling dekat yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia ke depannya. PSSI pun sudah mengumumkan bahwasanya Timnas Indonesia hanya akan melakukan satu kali pertandingan FIFA Matchday di bulan September ini melawan Timnas Turkmenistan. Hal tersebut tak lepas dari jadwal padat yang dialami Timnas Indonesia, yaitu berbarengan dengan kualifikasi Piala Asia U23. Sudah tentu Coach Sintayong tidak akan main-main pada jeda internasional kali ini. Apalagi skuad yang selama ini dia bangun kini sudah hampir lengkap dan berada di level yang sangat tinggi. Berikut ini merupakan perkiraan formasi dari Timnas Indonesia pada ajang FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan pada 8 September mendatang. Sebelum melanjutkan video ini, untuk kalian yang ingin melakukan transaksi, jangan lupa pakai Brimo. Karena sepak bola olahraganya, Brimo Mobile Bankingnya. Brimo, berikan semangatmu. Untuk formasi utama sudah tentu pelatih Sintayong akan menggunakan formasi dengan memanfaatkan 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan juga 3 pemain depan. Dengan posisi kiper yang akan kembali diisi oleh penyelamat Timnas Indonesia, yaitu Nadeo Argawinata. Kembalinya Nadeo Argawinata ke dalam skuad Timnas Indonesia dianggap sebagai sinyal bahwa Coach Sintayong akan memberikan kembali kepercayaannya untuk menjaga gawang dari Timnas Indonesia. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengelak bahwa peran Nadeo sangatlah besar, khususnya selama kepelatihan Coach Sintayong. Meskipun pada jeda internasional sebelumnya dirinya tidak dibawa karena sedang tidak menunjukkan performa yang baik, kini dirinya dapat kembali masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia Senior. Sudah tentu besar harapan Nadeo Argawinata dapat tampil maksimal dikarenakan dirinya merupakan sosok kiper paling ideal bagi Timnas Indonesia di ajang internasional hari ini. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang sudah tentu Coach Sintayong akan menggunakan trio maut dari Timnas Indonesia. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan juga Elkan Bagot. Ketiga pemain belakang tersebut merupakan pemain belakang Timnas Indonesia yang sangat patut diancungi jempol. Karena tanpa jasa mereka di lini pertahanan Timnas Indonesia saat melawan Argentina, sudah pasti skuad Garuda akan menjadi lumbung gol bagi tim juara dunia tersebut. Jadi sudah pasti pelatih Sintayong akan menggunakan kembali ketiga pemain tersebut untuk dapat mengisi pos pertahanan Timnas Indonesia. Selain itu, peran ketiganya juga sangatlah krusial untuk membangun serangan awal dari Timnas Indonesia. Saine Patinama nampaknya akan kembali diberikan menit bermain dari pelatih asal Korea Selatan pada FIFA Matchday di bulan September nanti. Hal tersebut dikarenakan dirinya belum sempat menunjukkan performa yang baik saat dirinya diturunkan melawan Timnas Argentina. Namun hal tersebut bukan berarti sang pemain tidak memiliki potensi. Pada level klub, Saine Patinama merupakan skuad inti dari Viking FK dan seringkali menciptakan assist dari umpan-umpan silang. Oleh karenanya sudah tentu pelatih Sintayong akan kembali mempercayakan dirinya untuk menunjukkan permainan yang apik pada FIFA Matchday selanjutnya. Akan tetapi sudah tentu nama Pratama Arhan akan menjadi kompetitor sehatnya di posisi yang serupa. Opsi paling memungkinkan adalah Pratama Arhan akan dimasukkan di 30 menit jelang pertandingan usai. Karena dirinya juga harus kembali bertanding pada ajang kualifikasi Piala Asia U23. Sandy Walsh. Pemain asal Liga Belgia, Sandy Walsh sudah tentu akan menjalani debut pertama di Timnas Indonesia setelah menunggu lebih dari 3 tahun. Sentuhan bola perdananya di FIFA Matchday juga sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Karena seperti yang kita ketahui, dirinya sangatlah sulit untuk bisa bertanding bersama Timnas Indonesia. Terdapat begitu banyak halangan seperti cedera yang sering dia alami jelang pagelaran FIFA Matchday. Sehingga pada bulan September nanti sudah tentu Sintayong akan memasangnya untuk bisa merasakan atmosfer pertandingan dari Timnas Indonesia. Akan tetapi jika dirinya kembali berhalangan, sudah tentu nama Asnawi Mangkualam dapat menggantikan posisinya yang serupa. Mark Anthony Klok. Nama pemain gelandang asal Persib Bandung sudah tentu menjadi salah satu pemain langganan pelatih Sintayong dalam setiap ajang Timnas Indonesia. Kemampuannya sebagai penghubung antara lini pertahanan dengan serang, serta akurasi tendangannya dalam situasi bola mati menjadi nilai tambah yang dia miliki. Selain itu, kehadiran gelandang naturalisasi asal negeri Belanda ini juga siap menjadi sosok pemain yang mengeluarkan potensi terbaiknya di detik-detik yang menentukan. Sehingga kehadirannya di dalam formasi inti Timnas Indonesia Senior sampai saat ini sangatlah dibutuhkan.
Marcelino Ferdinand. Wonderkid yang baru saja tampil apik bersama klub barunya pada laga uji coba di Belgia sudah tentu akan kembali menjadi opsi utama bagi pelatih Sintayong. Kemahirannya dalam mengatur tempo permainan serta kedewasaannya dalam lapangan menjadi nilai tambah yang membuatnya secara terus-menerus menjadi pilihan utama tim pelatih. Selain itu, kemampuannya dalam sektor penyerangan juga dapat membantu strategi timnas Indonesia dalam meningkatkan produktivitas gol di dalam lapangan. Akan tetapi sudah tentu dirinya tidak akan tampil dalam 2 laga selama full 90 menit. Terdapat nama-nama pemain gelandang lainnya seperti Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, dan juga Egy Maulana Fikri yang juga membutuhkan menit bermain bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk. Sejak debut pertamanya melawan timnas Palestina, Rafael Struijk langsung kembali dipercaya oleh coach Sintayong untuk menjadi skuad inti saat Indonesia melawan timnas Argentina. Pergerakan tanpa bolanya yang luar biasa serta kemampuannya dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih sudah tentu akan membuat Sintayong kembali memilihnya sebagai pilihan utama. Meskipun terbilang muda, namun kemampuan pemain naturalisasi satu ini sangatlah menjanjikan. Dirinya dapat menjadi pemain yang membuka serangan dari timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga dapat menjadi pemain yang bisa berotasi untuk menjadi pemain sayap maupun penyerang tengah. Stefano Lillipali. Hanya duduk sebagai pemanis bangku cadangan pada laga kontra Argentina, nama Stefano Lillipali menjadi opsi paling tepat untuk bisa tampil pada ajang FIFA Matchday kali ini. Kualitasnya yang konsisten di dalam pertandingan level klub dengan akurasi passing dan juga umpan silang membuatnya dapat menjadi opsi terbaik untuk timnas Indonesia saat ini. Apalagi dirinya juga memiliki semangat dan daya juang yang membuatnya dapat menunjukkan performa 100% saat membela timnas Indonesia. Oleh karenanya tentu saja namanya patut diperhitungkan oleh tim pelatih dan memasukkan namanya ke dalam skuad inti timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September mendatang melawan timnas Turkmenistan. Ramadhan Sananta. Setelah tampil di ajang Piala AFF U23 dan keluar sebagai runner-up, nama Sananta nampaknya akan menjadi opsi paling ideal untuk mengisi posisi striker depan timnas Indonesia. Kedewasaannya dalam memegang bola dan kemampuannya dalam membangun serangan sesuai dengan skema pelatih sudah dapat kita lihat pada pagelaran AFF kemarin. Akurasi tendangan ke arah gawang yang dia miliki pun juga semakin meningkat. Ini merupakan suatu pertanda bahwa coach Sintayong sudah menemukan talenta potensial untuk mengisi pos penyerangan timnas Indonesia. Dengan hadirnya pemain asal Persis Solo tersebut sudah tentu telah menyempurnakan puzzle yang selama ini dicari oleh sang pelatih. Itulah tadi merupakan perkiraan formasi dari timnas Indonesia senior dalam FIFA Matchday di bulan September mendatang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.